Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Damayanti dengan NPM 211FI031101. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pengaruh norma gender terhadap kesehatan reproduksi. Dikarenakan ada beberapa ibu rumah tangga di sini yang sedang mengandung karena keinginan suaminya, padahal dirinya belum siap untuk mengandung lagi. Waktu lagi saya persilakan kepada Kak Rini untuk memberikan penyuluhan tentang pengaruh norma gender terhadap kesehatan reproduksi. Kepada Kak Rini saya persilakan. Baik, terima kasih masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pengaruh norma gender terhadap kesehatan reproduksi. Niat pertama itu ada gender. Gender merupakan peran sosial di mana peran pria dan wanita ditentukan perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab pria dan wanita sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah atau diubah sesuai perubahan zaman. Mungkin di sini, lanjut. Nah, di sini ada peran gender. Yang pertama itu peran produktif. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang jasa baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Misalnya, mungkin bapak-bapak yang bekerja seperti itu, yang menghasilkan uang seperti itu. Kemudian ada peran reproduktif, adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan di rumah tangga. Sebagai contohnya di sini ibu-ibu yang mengurus rumah tangga, mengurus rumah seperti itu ya ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu peran sosial, adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dan menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang membantu gotong royong membersihkan wilayah rumahnya gitu. Ya. Dan ada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera secara kompleks, di mana tolak ukur yang digunakan bukan hanya dari segi fungsi biologis semata, melainkan aspek sosial dan mental yang kadangkala justru dipinggirkan ketika menilai status kesehatan. Lalu ada isu gender dalam kesehatan reproduksi. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan pria dan wanita, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi yang dicita-citakan dengan kondisi sebagaimana adanya. Ibu-ibu bapak-bapak bisa sebutkan tidak contoh dari isu-isu yang sering terjadi di masyarakat itu tentang kesetaraan gender? Apakah bisa yang menyebutkan contohnya? Cuci piring. Biasanya ibu perempuan bagi bayi kerja di dapur aja, nggak usah kerja kantoran, nggak usah kerja keluar rumah. Ya betul, seperti itu contohnya ibu-ibu bapak-bapak ya. Satu contohnya. Lalu ada contoh lain, misalnya kesehatan ibu dan bayi berlahir yang sering sebenarnya itu ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan kesehatan dirinya. Misalnya itu kan menentukan kapan hamil, di mana akan melahirkan dan sebagainya. Lanjut. Keterkaitan antara gender dengan kesehatan reproduksi. Kapasitas perempuan untuk hamil dan melahirkan menunjukkan bahwa mereka memerlukan pelayanan kesehatan reproduksi yang berbeda. Baik dalam keadaan sakit maupun sehat, perempuan memerlukan kemampuan dan mengendalikan fertilitas dan melahirkan dengan selamat. Sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas sepanjang siklus hidupnya sangat menentukan kesejahteraan dirinya. Kombinasi antara faktor jenis kelamin dan peran gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seseorang dapat meningkatkan resiko terhadap terjadinya beberapa penyakit, sementara di sisi lain memberikan perlindungan terhadap penyakit lainnya. Contohnya itu ada penyakit, misal penyakit menular dari HIV. Menikah pada usia muda bagi perempuan berdampak negatif terhadap kesehatannya, namun menikah di usia muda
kebanyakan bukanlah keputusan mereka, melainkan karena ketidakberdayaannya gender. Di beberapa tempat Indonesia, kawin muda dianggap sebagai takdir yang tak bisa ditolak. Perempuan tidak berdaya untuk memutuskan kawin dan dengan siapa mereka akan menikah. Keputusan pada umumnya ada di tangan laki-laki, ayah ataupun keluarga laki-lakinya. Saya sekian materinya, boleh dilihat pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Arini karena sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan luar biasa pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak pada hari ini? Kan saya Bapak Abdul, saya umur 27 tahun. Siapa tahu kalian ada yang mau menikah saya. Ini gimana caranya menghilangkan pemikiran? Soalnya kan banyak sekali pemikiran ini yang beredar yang di masyarakat luas tentang kalau misalkan seorang pasangan suami istri telah menikah lama tapi belum dikaruniai anak, biasanya yang kena cap negatif itu perempuannya, dibanding perempuannya mandul, kenapa-napa lah, bagaimana lah. Nah, cara menghilangkan pemikiran seperti itu bagaimana, Bu? Segitu saja dari saya. Terima kasih. Jadi dari kali ini pertanyaannya akan ditampung. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Pertanyaannya bisa dijawab langsung sama Arini ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Abdul untuk pertanyaannya. Jadi untuk menghilangkan pemikiran itu bisa dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua pasangan yang sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak itu tidak semuanya salah dari perempuan, bisa saja dari mungkin suaminya yang ada kelainan di organ reproduksinya, mungkin seperti itu. Nah, untuk memastikannya itu bisa dicek ke dokter gitu, ke rumah sakit, apakah ada kelainan di reproduksi wanitanya atau di si suaminya gitu. Baik, apakah Bapak Abdul bisa menerima jawaban dari Kak Arini? Biasanya kalau itu meskipun sudah dikasih penyuluhan, tapi orang tua yang sudah terlalu tua lah, sudah kolot Tuhan. Itu dengan cara meyakinkannya itu pergi ke rumah sakit, diperiksa gitu, apa ada yang salah di suami istri itu, seperti itu. Jadi kan nanti ada buktinya gitu, hasil dari pemeriksaannya itu mana yang salah gitu. Terima kasih Bapak Abdul. Terima Pak. Baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu selanjutnya, saya tutup penyuluhan hari ini dan terima kasih sudah menghadiri acara penyuluhan hari ini dan juga terima kasih kepada Pak Ketua RT-nya yang sudah memberikan izin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.